Nyatanya, ketika kita berpikir terlalu berlebihan mengenai sesuatu itu seringkali menyiksa diri kita. Banyak hal yang gara-gara overthinking jadinya kita tidak bergerak, kita hanya stuck di satu posisi dan akhirnya kita hanya tersiksa sendiri. Apakah semenakutkan itu menjadi seorang overthinker? Kita bahas. Hai, halo semua, jumpa lagi di 7 Tanya, masih di program Relungku Renungmu. Dari relung-relung cerita yang akan saya kisahkan di sini, diharap bisa menjadi renungan untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat berjumpa. Silahkan boleh dukung channel ini dengan subscribe ya. Boleh juga disimak atau bahkan teman-teman boleh mengirimkan cerita teman-teman barangkali ada cerita-cerita tentang kehidupan teman-teman, baik itu cinta, keluarga, ataupun hal-hal lain. Nanti kita bahas bersama kartu tarot saya tentunya. Oke teman-teman. Terkadang kita menghadapi situasi yang membuat kita akhirnya cemas berlebih, gelisah berlebih, berpikiran jauh kemana-mana itu. Padahal belum terjadi apa yang kita pikirkan, itu belum terjadi. Kita baru mendengar sesuatu hal tapi kita udah berpikirnya jauh. Atau anak-anak sekarang nyebutnya overthinker ya, overthinking. Mengapa seorang bisa menjadi overthinking atau berpikiran yang berlebihan, terlalu berlebihan? Mengapa? Oke. Kebanyakan orang yang akhirnya menjadi overthinker ternyata mempunyai pengalaman buruk di masa lalunya. Gitu. Itu termasuk apa yang saya alami juga. Sekarang ini saya itu sering banget ketika ada trigger tertentu, tiba-tiba cemas berlebih, tiba-tiba jadi gelisah, terus juga tiba-tiba ya berpikir bahwa nanti takut begini, nanti takut begitu. Jadi akhirnya saya ada di fase dimana ketemu orang pun kadang jadi takut gitu, karena ya kalau saya tarik ke belakang juga, ya memang ada masalah sehingga saya menjadi seperti sekarang. Ada masalah-masalah tertentu yang membuat saya akhirnya merasa tidak berguna, tidak berharga begitu. Jadi di masa lalu itu ternyata belum selesai saya. Begitu. Dan mungkin teman-teman yang juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan juga mungkin punya pengalaman buruk yang serupa di masa lalu. Salah satu pengalaman buruk yang paling sering terjadi dan akhirnya membuat kita jadi overthinking hari ini adalah kurangnya atau kita merasa tidak dihargai di masa lalu. Bisa itu didapat di lingkungan pekerjaan, bisa itu di hubungan percintaan, atau bahkan yang paling parah itu didapatkan di rumah. Contoh begini, seorang kakak misalkan, dia itu harus menjadi panutan untuk adik-adiknya, tetapi seringkali ibu bapak kita tidak sadar, sering menyalahkan si kakak ini atas kesalahan-kesalahan yang mungkin saja sebenarnya tidak dilakukan oleh si kakak ini. Akhirnya karena merasa kurang dihargai, dia ngebatin, terus juga dia berpikir
kalau saya melakukan ini pasti disalahkan lagi, kalau begini disalahkan lagi, begitu. Jadi banyak juga hal-hal yang traumatis yang menyebabkan kita mengalami gangguan-gangguan tertentu dalam diri kita, itu berasal dari masa lalu, terutama keluarga kita. Cara orang tua mendidik terus juga membesarkan kita juga sangat berpengaruh, kalau menurut saya dan menurut pengalaman saya juga gitu kan. Nah, lalu selain dua penyebab yang kita sebutkan tadi, apa saja sih yang faktor apa saja yang akhirnya disebabkan atau bisa menyebabkan seseorang ini menjadi overthinker atau overthinking. Nah, dari penyebab masa lalu yang buruk tadi ini memungkinkan akhirnya seseorang bisa saja menjadi perfeksionis. Perfeksionisnya seperti apa? Jadi kita berpikir karena kita mengalami trauma-trauma di masa lalu, kita mengalami kurangnya dihargai kita, akhirnya kita memposisikan diri kita ini harus selalu sempurna. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan tugas dari mana atau kita mendapatkan pekerjaan baru misalkan gitu kan, belum dikerjakan saja sudah dipikir ini bagaimana saya harus mengerjakan ini supaya hasilnya maksimal, ini bagaimana saya harus melakukan itu agar hasilnya luar biasa, agar bisa dihargai orang lain. Akhirnya kita terbentuk menjadi seorang perfeksionis, dan bisa jadi kita menetapkan standar yang salah untuk diri kita. Kita tidak punya kemampuan segini, tetapi kita menstandarkannya segini, nggak akan ketemu pada akhirnya. Ya udah, yang ada pikiran kemana-mana. Kalau misalkan ada ini nih, ada contoh, ada panggilan wawancara. Waduh, ada panggilan wawancara nih. Belum wawancaranya saja sudah kepikiran ini siapa ya yang mau wawancaranya. Nanti bagaimana kalau misalkan wawancara ini bertanya ini jawaban yang paling sempurna apa? Itu yang sudah dipikirkan. Begitupun dengan cerita-cerita kehidupan lain. Mau ketemu cewek misalkan, wah gimana nih supaya saya wangi gitu kan, gimana nih supaya saya keren di depan cewek tersebut gitu. Padahal belum ketemunya, jadi udah dipikir kemana-mana, pada akhirnya malah bikin kita ngedrop karena ternyata saya tidak bisa mengejar standar itu. Nah, oke, itu yang keberapa tadi ya. Berikutnya, dari penyebab tadi, jadi si overthinker ini dari penyebab-penyebab masa lalu yang belum selesai tersebut bisa jadi tadi apa? Perfeksionis, bisa jadi juga malah insecure. Merasa tidak aman dengan dirinya. Merasa minder, merasa gimana kalau saya melakukan ini pasti orang lain begini, begitu. Terus juga mereka jadi kita jadi terpengaruh penilaian orang lain. Aduh, ieu teh mun kieu teh orang teh bakal ngomong naon ya. Lamun saya melakukan itu orang lain bakal ngomong apa? Sigana ieu mah goreng. Sigana orang lain bakal marah ya. Sigana orang lain bakal kasinggung. Terus saja seperti itu, dan kita tidak melakukan apapun hanya gara-gara kita insecure, tidak percaya diri, akhirnya menutup diri, merasa tadi karena pernah tidak dihargai, jadi pada akhirnya merasa benar-benar tidak berharga gitu. Merasa kita mah apa, tidak punya kemampuan. Nah, begitu. Jika ini diteruskan, overthinking maka akan menghasilkan seorang yang introvert. Ya udah, kita mah jadi punya dunia sendiri. Kita mah
akhirnya memendam perasaan, memendam emosi, semuanya dipendam sendiri. Ini bahaya, karena para overthinker ini ketika semuanya dipendam, semuanya dimasukkan ke dalam diri, semua emosi dipendam di dalam amigdalanya, suatu saat ini akan meledak. Bukan kepalanya yang meledak, maksud saya emosinya akan meledak di tempat yang tidak seharusnya. Kalau marah, ya marah aja gitu kan. Kalau kecewa, ya udah ungkapkan kekecewaannya, daripada dipendam terus jadi punya dunia sendiri. Ini nggak baik dalam waktu lama nih. Jadi awalnya kita berpikir terlalu jauh, overthinking, pada akhirnya kita jadi introvert, jadi mengurung diri seolah-olah punya dunia sendiri. Padahal setiap manusia, seperti di episode saya sebelumnya, setiap manusia butuh yang namanya kontak sosial, begitu. Nah, lalu bahkan ketika kita terus jadi overthinker, ini juga bisa saja merusak kesehatan fisik kita. Kenapa? Contoh saya saja, ketika ada sesuatu dan itu mengganggu pikiran saya sering cemas berlebih, sering panik, sering gelisah. Akhirnya di waktu malam, pada waktunya orang lain tertidur, saya berpikir ini gimana, padahal itu belum kejadian semua. Akhirnya nggak bisa tidur, dan setelah nggak bisa tidur, saya diserang insomnia. Ini beberapa hari misalkan, terus jadi nggak tidur dan akhirnya tumbang. Maka dari overthinker ini ya akhirnya fisik kita juga yang kena. Gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan yang bisa sedikit mengurangi ke-overthinkingan kita? Nah, kita lihat di kartu berikutnya. Oke. Belajar untuk fokus. Fokus di sini berarti kita mencoba mengalihkan pikiran-pikiran yang banyak itu ke satu hal yang memang perlu dipikirkan. Gitu. Atau kita jalani saja dulu daripada kita membiarkan pikiran kita kemana-mana. Ketika ada sesuatu, ya udah fokus dengan hal tersebut, jalani hal tersebut. Nanti kalau ada apa-apa ya kita pikirkan lagi. Itu simpelnya kan. Nah, berikutnya ya, karena pikiran kita selalu kemana-mana, maka kita sering merasa ketakutan oleh pikiran sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah anggap pikiran kita itu bukan musuh. Jadi selama kita selalu overthinking kan, si pikiran kita itu seolah-olah menjadi musuh kita. Lamun cek bahasa Sunda nama rek adi di sing-sinan kop kena kawas kieu, rek melakukan anu kena kop kena kawas kitu. Nanti begini, nanti begitu. Pikiran kita seolah sosok jahat. Ya udah, anggap dia teman dan coba kita dengarkan baik-baik. Ketika kita menganggap dia teman, pasti dia pun akan memberikan sesuatu yang lebih baik terhadap kita, gitu. Nah, terakhir, pikiran kan bisa dilatih. Terakhir, apa yang harus kita lakukan? Ya, mencari lingkungan yang baik, mencari teman yang baik, mencari baik di sini berarti sesuai dengan kita ya, sefrekuensi lah gitu lah. Jadi supaya kita bisa berbagi, tapi tetap harus benar-benar kita pilih. Oke? Nah, biar lebih update, terakhir sekali. Oke. Latih pikiran kita untuk selalu hadir di setiap apapun kegiatan kita, atau dalam bahasa kerennya mindfulness. Jadi kalau kita lagi di sini, kalau saya lagi di sini, ya hadirkan pikiran saya di sini. Saya di hadapan kartu-kartu saya, terus juga di hadapan saya ada mikrofon, terus juga rasakan udara yang mengalir ke
diri saya, terus juga konsentrasi dengan apa yang sedang dilakukan saat ini. Pokoknya hadirkan diri kamu di setiap kegiatan kamu. Coba latih itu supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Oke, itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Sekali lagi, kalau misalkan teman-teman punya cerita-cerita kehidupan tentang apapun itu, boleh cerita dan nanti suatu saat akan saya ceritakan di sini. Tentunya dengan nama yang disamarkan, dan juga kita hanya belajar dari kisah-kisahnya. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Jenny. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.